Pernahkah kalian mendengar kisah tentang sebuah rumah tua yang menyimpan rahasia kelam? Di sebuah sudut Pangkal Pinang, berdiri sebuah rumah yang tampak biasa dari luar, tetapi menyimpan cerita mencekam tentang dendam, kematian, dan arwah yang tak pernah tenang. Semua bermula dari sebuah lukisan tua dan sebuah pohon mangga besar yang menyimpan misteri di balik akar-akarnya. Inilah cerita nyata tentang keluarga yang harus menghadapi teror dari masa lalu. Sosok perempuan berkebaya putih yang mengintai, suara-suara aneh yang mengusik malam, dan rahasia mengerikan yang perlahan terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Dan apakah semua ini benar-benar telah berakhir? Selamat datang di Mantra Malam Nusantara. Kisah mencekam dari Pangkal Pinang. Siapkan nyali kalian, karena cerita ini akan membuat kalian sulit memejamkan mata. Pangkal Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dikenal dengan keindahan pantainya yang memikat dan masyarakatnya yang ramah. Namun, seperti daerah lain di Nusantara, kota ini juga menyimpan cerita-cerita kelam yang kerap membuat bulu kuduk berdiri. Salah satunya adalah kisah sebuah keluarga kecil yang pindah ke sebuah rumah tua di sebuah desa terpencil di pinggiran kota. Rumah itu terletak di ujung sebuah jalan tanah yang dikelilingi kebun karet lebat, menjadikannya tampak terisolasi dari hiruk-pikuk kehidupan kota. Awal tahun 1990-an, Pak Darmawan, seorang pegawai negeri yang baru saja dipindah tugaskan ke Pangkal Pinang, membawa keluarganya ke sana. Bersama istri dan dua anaknya, Rini yang berusia 10 tahun dan Budi yang masih 6 tahun, mereka mulai kehidupan baru di rumah yang telah dibelinya dengan harga murah. Rumah itu besar dengan arsitektur kolonial yang khas, lengkap dengan jendela besar dan pintu kayu tua. Namun, rumah tersebut sudah lama tidak berpenghuni dan sedikit tak terawat. Di belakang rumah, terdapat kebun luas yang ditumbuhi pohon-pohon mangga, pisang, dan semak belukar yang mulai merajalela. "Kenapa murah sekali ya, Pak?" tanya Bu Sri, istri Pak Darmawan, saat pertama kali melihat rumah itu. "Mungkin karena lokasinya jauh dari kota, Bu. Tapi rumah ini besar dan cukup untuk kita. Lagi pula, aku sudah memeriksanya, semua aman," jawab Pak Darmawan sambil tersenyum, mencoba meyakinkan istrinya. Hari pertama mereka pindah berjalan lancar. Meski rumah terasa lembab dan berbau pengap, mereka mulai membersihkan dan menata barang-barang. Saat malam tiba, suasana berubah. Rumah yang awalnya terasa biasa saja, mulai menyimpan aura yang sulit dijelaskan. Angin dingin yang tiba-tiba bertiup dari arah kebun belakang membuat Rini merinding. "Bu, kok anginnya dingin banget ya? Padahal jendela udah ditutup," kata Rini yang sedang membantu ibunya di dapur. Mungkin karena rumah ini masih tua, anginnya suka masuk dari celah-celah kayu," jawab Bu Sri sambil melanjutkan memasak. Namun, Rini merasa ada yang aneh. Beberapa kali ia merasa seperti diawasi, terutama ketika ia berdiri di dekat jendela dapur yang menghadap ke kebun belakang. Ia yakin melihat sesuatu bergerak di antara semak-semak, tetapi setiap kali ia mengarahkan pandangannya, bayangan itu menghilang. Malam itu, seluruh keluarga tidur lebih awal karena lelah setelah seharian membereskan rumah.
Rini dan Budi berbagi kamar di bagian belakang, dekat dengan kebun. Tidak ada kejadian aneh hingga tengah malam saat Rini terbangun karena mendengar suara langkah kaki di luar jendela kamar mereka. "Bud, kamu dengar nggak?" bisik Rini, menggoyang-goyangkan adiknya yang masih tertidur pulas. Budi hanya menggumamkan sesuatu dan kembali tenggelam dalam tidurnya. Rini mencoba memberanikan diri melihat ke arah jendela. Cahaya bulan yang redup menerangi sebagian kebun, memperlihatkan pohon-pohon besar yang bergoyang perlahan tertiup angin. Namun, pandangannya terpaku pada sebuah bayangan gelap di bawah pohon mangga. Bayangan itu tampak diam, seperti seseorang yang sedang berdiri mematung. Rini mencoba menahan napas. Ia tidak berani menggerakkan tubuhnya, bahkan untuk menutup tirai jendela. Saat ia berpikir untuk memanggil orang tuanya, bayangan itu perlahan bergerak mendekat. Setiap langkahnya terdengar jelas di telinga Rini, meskipun tidak ada jejak kaki yang terlihat di tanah kebun. Pintu kamar tiba-tiba berderak, seperti ada yang menyentuhnya dari luar. Rini langsung berlari menuju tempat tidur Budi dan menutupi mereka berdua dengan selimut. Ia berdoa dalam hati, berharap suara itu berhenti. Keesokan paginya, Rini menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Namun, Bu Sri hanya menanggapi dengan senyum kecil, menganggap itu hanya mimpi buruk karena kelelahan. Namanya juga rumah tua, pasti suasananya beda. Tapi nggak usah takut, semuanya baik-baik saja, kata Bu Sri. Namun Pak Darmawan tampak berpikir lebih dalam. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi malam itu ia memeriksa kebun belakang. Dengan membawa senter, ia berjalan di antara pohon-pohon mencari tanda-tanda keberadaan orang asing. Yang ia temukan hanyalah jejak kaki kecil yang tidak wajar di tanah basah, seperti jejak kaki anak kecil tanpa alas. Namun, anehnya, jejak itu hanya mengarah keluar dari kebun dan tidak kembali. Pak Darmawan tidak ingin mengkhawatirkan keluarganya, jadi ia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun. Tapi, malam berikutnya, kejadian aneh mulai berulang. Tidak hanya kepada Rini, tetapi juga kepada anggota keluarga lain. Saat membersihkan loteng rumah, Budi menemukan sebuah lukisan tua yang disembunyikan di balik tumpukan kardus berdebu. Lukisan itu menggambarkan seorang perempuan muda dengan wajah yang hampir tersenyum, mengenakan kebaya putih dan duduk di bawah pohon mangga. "Bapak, lihat, ada lukisan di sini," kata Budi sambil menyeret lukisan itu ke ruang tamu. Pak Darmawan dan Bu Sri memperhatikan lukisan itu dengan seksama. Ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman, tetapi mereka tidak tahu apa. "Taruh saja di gudang, Nak. Jangan di sini," kata Bu Sri, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan lukisan itu. Namun, sejak lukisan itu ditemukan, kejadian aneh di rumah mereka semakin intens. Terkadang, terdengar suara perempuan bernyanyi dari arah kebun belakang. Suaranya pelan, seperti sebuah bisikan yang diterbangkan angin malam. Rini, yang paling sering mendengar suara itu, merasa yakin bahwa perempuan dalam lukisan itu memiliki hubungan dengan rumah mereka. Tapi siapa dia? Dan mengapa ia tampak begitu dekat dengan pohon mangga di kebun belakang? Malam kedua setelah menemukan lukisan tua itu, suasana di rumah semakin mencekam. Tidak hanya Rini yang merasa diganggu, tetapi juga Bu Sri mulai mengalami kejadian aneh. Ia sering merasa ada yang memperhatikannya saat memasak di dapur. Namun,
seperti biasanya, ia berusaha mengabaikan firasat itu demi menjaga ketenangan keluarganya. Lukisan yang ditemukan Budi kini tersimpan di gudang. Pak Darmawan menyembunyikannya di sana atas permintaan Bu Sri. Namun, Budi sering mencuri-curi waktu untuk melihatnya. Entah kenapa, lukisan itu menarik perhatian anak kecil itu. "But, kamu ngapain di sini?" tanya Rini suatu sore saat ia memergoki adiknya berdiri di depan lukisan itu. Budi hanya menoleh tanpa ekspresi dan menunjuk ke arah gambar perempuan dalam kebaya putih di lukisan itu. "Kak, dia cantik ya. Dia suka manggil aku main di kebun belakang." Rini merasa darahnya berdesir mendengar ucapan Budi. "Siapa? Jangan ngomong aneh-aneh ah." Rini menarik tangan adiknya dan membawanya keluar dari gudang. Namun, dalam hatinya ia tahu sesuatu yang aneh memang sedang terjadi. Malam itu, hujan rintik-rintik mengguyur Pangkal Pinang. Udara terasa dingin, dan keluarga Pak Darmawan berkumpul di ruang keluarga sambil menikmati teh hangat. Budi terlihat lebih diam dari biasanya, hanya menatap jendela yang mengarah ke kebun belakang. "But, kenapa sih dari tadi lihat ke situ terus?" tanya Pak Darmawan. "Ada yang manggil, Pak. Perempuan di kebun. Dia bilang, aku harus keluar sekarang," jawab Budi polos. Semua orang di ruangan itu langsung terdiam. Hanya suara hujan yang terdengar. Pak Darmawan mencoba mengendalikan situasi dengan tertawa kecil. "Ah, kamu ini ngelantur saja. Sudah, malam ini tidur bareng bapak sama ibu, ya." Namun, Rini tahu bahwa adiknya tidak berbohong. Ia sendiri sering mendengar suara perempuan bernyanyi pelan. Tetapi ia tidak pernah berani melihat ke arah kebun saat itu terjadi. Dini hari sekitar pukul 2, Rini terbangun karena suara langkah kaki di lorong. Suara itu terdengar mendekat ke arah kamarnya, lalu berhenti tepat di depan pintu. Dengan jantung berdegup kencang, ia menarik selimut menutupi tubuhnya, berharap suara itu pergi. Namun, tiba-tiba pintu kamarnya berderit terbuka. "Siapa di sana?" tanya Rini dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Yang ia dengar hanyalah suara napas pelan yang seakan berasal dari sudut ruangan. Perlahan, ia melongok dari balik selimutnya dan melihat sesuatu yang membuatnya hampir berteriak. Di sudut kamar, seorang perempuan dengan kebaya putih. Putih berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang, hampir menyentuh lantai, dan tubuhnya tampak sedikit membungkuk. Rini tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa memejamkan matanya dan berdoa agar sosok itu pergi. Ketika ia membuka matanya lagi, perempuan itu sudah tidak ada, tetapi pintu kamar masih terbuka lebar. Keesokan paginya, ia menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Tetapi seperti biasa, Pak Darmawan hanya menganggapnya mimpi buruk. Namun, saat itu juga Bu Sri memutuskan bahwa ada yang harus dilakukan. "Kita harus minta tolong orang pintar," desak Bu Sri kepada suaminya. Pak Darmawan awalnya menolak, tetapi akhirnya setuju setelah melihat kondisi anak-anaknya yang semakin tidak tenang. Sebelum mendatangkan seorang paranormal, Pak Darmawan mencoba mencari tahu sejarah rumah itu dari para tetangga. Salah satu tetangga mereka, seorang wanita tua bernama Nek Siti, akhirnya menceritakan sesuatu yang mengejutkan. Rumah itu dulu punya seorang juragan karet yang kaya raya. Dia tinggal di situ dengan anak perempuannya yang cantik, namanya Dewi. Tapi Dewi itu nasibnya malang. Dia jatuh cinta sama buruh karet di kebun belakang, tapi ayahnya tidak setuju. Akhirnya, Dewi mengakhiri hidupnya di bawah pohon mangga besar di kebun itu. Cerita Nek Siti. Pak Darmawan merasa bulu kuduknya
berdiri mendengar cerita itu. Ia teringat jejak kaki kecil yang ia temukan di kebun beberapa hari lalu. Jadi, sejak itu rumah ini kosong? Tanyanya. Nek Siti mengangguk. Iya, orang-orang yang pernah tinggal di sana tidak pernah bertahan lama. Selalu ada gangguan, terutama dari perempuan yang sering terlihat di kebun belakang. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Pak Darmawan dan Bu Sri berdiskusi di ruang tamu. Mereka memutuskan untuk memanggil seorang dukun yang tinggal di desa sebelah keesokan harinya. Namun, gangguan kembali terjadi. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Sekitar pukul 3 pagi, suara pintu diketuk dengan keras, membangunkan seluruh penghuni rumah. Ketukan itu terdengar dari pintu belakang yang mengarah langsung ke kebun. Pak Darmawan, yang memberanikan diri untuk memeriksa, menemukan pintu itu terbuka sedikit. Meski ia yakin sudah menguncinya sebelum tidur. Ketika ia melangkah keluar untuk melihat lebih jauh, ia menemukan Budi berdiri di tengah kebun, menghadap pohon mangga besar. "Budi, apa yang kamu lakukan di situ?" teriak Pak Darmawan sambil berlari mendekat. Namun, sebelum ia sempat meraih anaknya, sosok perempuan berkebaya putih tiba-tiba muncul di belakang Budi. Wajahnya pucat, dengan mata hitam yang menatap langsung ke arah Pak Darmawan. Perempuan itu tersenyum tipis, lalu berbisik dengan suara lembut, "Budi, milikku." Pak Darmawan langsung menarik Budi dan membawanya kembali ke rumah. Namun, saat itu juga, ia merasa bahwa keberadaan mereka di rumah itu tidak lagi aman. Pagi harinya, dukun yang mereka panggil datang dan mulai melakukan ritual. Ia berjalan mengitari rumah sambil membawa dupa, lalu berhenti di depan lukisan tua yang ditemukan Budi. "Ini sumbernya," kata sang dukun. "Lukisan ini adalah media. Perempuan ini terikat dengan pohon mangga di belakang rumah. Ada sesuatu yang sangat salah di tempat itu." Pak Darmawan mencoba bertanya lebih lanjut, tetapi sang dukun meminta mereka menunggu hingga malam untuk melanjutkan ritual di kebun belakang. Namun, sebelum malam tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Malam itu, suasana rumah Pak Darmawan terasa lebih tegang daripada biasanya. Setelah dukun yang dipanggil mengatakan bahwa lukisan tua itu adalah media yang menghubungkan sosok perempuan berkebaya dengan pohon mangga di kebun, semua orang dalam keluarga merasa was-was. Sang dukun meminta mereka untuk menunggu hingga malam untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. "Jangan ada yang keluar rumah malam ini, apapun yang terjadi," pesan sang dukun sebelum meninggalkan rumah sore itu. Kata-kata itu terus terngiang di kepala Pak Darmawan, terutama setelah kejadian di kebun semalam yang nyaris merenggut Budi. Saat senja mulai turun, sang dukun datang membawa perlengkapan ritual, dupa, kembang 7 rupa, dan kendi berisi air yang sudah didoakan. Ia meminta semua anggota keluarga berkumpul di ruang tamu, sementara ia sendiri mulai berjalan mengelilingi rumah untuk membersihkan energi negatif. "Kalian harus tahu, pohon mangga itu bukan pohon biasa," ujar sang dukun saat kembali ke ruang tamu. "Ada sesuatu yang dikubur di bawahnya. Itu yang mengikat arwah perempuan ini di tempat ini." Bu Sri tampak ketakutan, sementara Pak Darmawan mencoba berpikir logis. "Apa maksudnya, Pak? Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Dukun itu menghela napas panjang. "Perempuan dalam lukisan itu, Dewi, meninggal bukan karena bunuh diri. Seperti cerita orang-orang, ia dibunuh ayahnya sendiri karena ketahuan ingin kabur bersama kekasihnya. Jasadnya dikubur di bawah pohon mangga. Lukisan ini adalah kenangan terakhir sebelum ia mati. Ayahnya sengaja meninggalkan lukisan ini di rumah
untuk menjaga rahasia itu tetap tersembunyi. Rini, yang mendengarkan dengan saksama, tiba-tiba merasa kakinya dingin. Seperti ada sesuatu yang merambat di kulitnya. Ia memegang tangan ibunya erat-erat. Tepat pukul 9 malam, ritual dimulai. Sang dukun memimpin doa sambil menyalakan dupa. Aroma kemenyan dan bunga mulai menyebar, menciptakan suasana mistis di kebun yang gelap gulita. Ia menggambar lingkaran dengan kapur di sekitar pohon mangga besar dan meminta Pak Darmawan untuk berdiri di dekatnya. Kalian semua tetap di dalam lingkaran. Apapun yang terjadi, jangan keluar, perintah sang dukun dengan tegas. Ia lalu menanam dupa di tanah dan mulai mengucapkan mantra dengan suara yang bergetar. Suara malam yang tadinya hanya diisi oleh bunyi jangkrik mendadak hening, seperti semua makhluk di kebun itu berhenti bergerak. Tidak lama kemudian, angin dingin mulai bertiup kencang dari arah pohon mangga. Dedaunan bergoyang liar meski tidak ada tanda hujan. Dari dalam rumah, Rini melihat pohon itu bergoyang, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. "Bu, lihat itu," bisik Rini sambil menunjuk ke arah kebun. Bu Sri menoleh dan langsung beristighfar saat melihat bayangan hitam melayang-layang di antara dahan pohon. Pak Darmawan yang berdiri di dekat dukun tiba-tiba merasa tubuhnya menjadi berat, seperti ada sesuatu yang menahannya. Ia melihat ke arah pohon mangga dan matanya membelalak. Di salah satu dahan, ia melihat sosok perempuan berkebaya putih duduk sambil mengayunkan kakinya. Wajahnya tertutup oleh rambut panjang, tetapi ia tahu bahwa sosok itu bukan manusia. Perempuan itu tiba-tiba tertawa kecil, suaranya menggema di udara malam. "Kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian mau menggantikanku?" Pak Darmawan merasa tubuhnya melemas. Sang dukun langsung berdiri di depannya, sambil mengibaskan dupa ke arah pohon. "Pergi kau, tempat ini akan kami bersihkan. Kau tidak punya hak di sini lagi." Namun perempuan itu hanya tertawa semakin keras. Angin bertiup lebih kencang, membuat api dupa hampir padam. Di tengah ritual, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Dari dalam rumah, terdengar suara pintu yang dibanting. Bu Sri dan Rini yang berada di ruang tamu langsung berlari ke arah sumber suara. Tetapi mereka tidak menemukan siapapun. "Budi, di mana Budi?" teriak Bu Sri panik. Pak Darmawan yang mendengar teriakan itu langsung berlari masuk ke rumah, meninggalkan sang dukun sendirian di kebun. Mereka mencari Budi ke setiap sudut rumah, tetapi anak itu tidak ditemukan. "Dia tidak mungkin keluar, pintunya terkunci," teriak Bu Sri sambil menangis. Namun, Rini tiba-tiba merasa sesuatu. Ia berlari ke arah kamar Budi dan menemukan jendela terbuka. Dari sana, ia melihat bayangan kecil berlari ke arah pohon mangga di kebun. "Pak, Budi ada di kebun!" Rini berteriak sekuat tenaga. Pak Darmawan langsung keluar, tetapi ia terlambat. Saat ia tiba di kebun, ia melihat Budi berdiri di bawah pohon mangga, menatap ke arah perempuan berkebaya putih yang melayang di udara. "Budi, jangan dekat-dekat!" teriak Pak Darmawan, tetapi tubuhnya seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Perempuan itu memegang tangan Budi, lalu menatap Pak Darmawan dengan senyum mengerikan. "Dia lebih baik di sini bersamaku," ucapnya. Sang dukun yang masih ada di kebun segera melemparkan kendi berisi air doa ke arah perempuan itu. Sesaat, suara jeritan melengking terdengar, dan sosok itu menghilang. Budi jatuh pingsan di bawah pohon mangga. Pak Darmawan segera berlari dan menggendong anaknya kembali ke rumah. Sang dukun terlihat kelelahan, tetapi ia berkata, "Ini belum selesai. Kita harus menggali pohon mangga itu dan menemukan apa yang terkubur di bawahnya." Malam itu, mereka tidak bisa tidur. Budi akhirnya siuman, tetapi ia tidak banyak bicara.
Ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya berkata, "Dia ingin aku bermain dengannya selamanya." Keesokan paginya, dengan bantuan beberapa tetangga, sang dukun memimpin penggalian di bawah pohon mangga. Setelah menggali cukup dalam, mereka menemukan sesuatu yang membekukan darah semua orang yang ada di sana. Sebuah kerangka manusia dengan kebaya putih yang sudah lusuh. "Ini dia," ujar sang dukun. "Ini adalah jasad Dewi." Setelah jasad itu ditemukan, sang dukun melakukan ritual pemakaman ulang di tempat yang layak. Ia juga memusnahkan lukisan tua itu dengan membakarnya. Namun meskipun semua ritual telah dilakukan, keluarga Pak Darmawan tetap memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih besar untuk keselamatan keluarganya. Keputusan untuk meninggalkan rumah itu akhirnya diambil. Hanya dalam waktu 2 hari setelah penggalian kerangka di bawah pohon mangga, Pak Darmawan berhasil menemukan rumah kontrakan sederhana di pinggir kota Pangkal Pinang. Keluarga kecil itu segera berkemas dan meninggalkan tempat yang telah menjadi sarang mimpi buruk. Namun, siapa sangka, meskipun mereka telah pergi, bayang-bayang dari kebun mangga itu tetap mengikuti mereka, seolah ada sesuatu yang belum selesai. Rumah kontrakan baru yang dihuni keluarga Pak Darmawan tidak besar, tetapi cukup nyaman. Tidak ada kebun atau pohon besar, dan itu membuat mereka merasa lebih aman. Bu Sri berharap lingkungan baru ini bisa membantu Budi dan Rini melupakan pengalaman menyeramkan di rumah sebelumnya. Hari-hari pertama di rumah baru berjalan normal. Budi mulai kembali ceria, meski kadang ia masih terlihat murung saat sendirian. Rini pun berusaha mengalihkan pikiran dengan berkumpul bersama teman-temannya di sekolah. Namun, tidak ada yang benar-benar bisa melupakan kejadian di rumah lama mereka. Suatu malam, ketika semua sudah tertidur, Rini terbangun karena mendengar suara ketukan. Suara itu datang dari jendela kamarnya, seperti seseorang mengetuk kaca dengan pelan, tetapi terus-menerus. Tok, tok, tok. Awalnya, ia berpikir itu hanya angin, tetapi ketika ia mendengar suara itu lagi, kali ini disertai suara perempuan yang memanggil namanya, Rini langsung merasa bulu kuduknya berdiri. "Rini." Suara itu lembut tetapi sangat jelas. Dengan tangan gemetar, ia melirik ke jendela. Tidak ada siapapun di luar. Namun, bayangan hitam samar terlihat melayang-layang di kejauhan, seperti sedang mengawasi. "Kak Rini." Rini langsung menarik selimut dan berdoa sekuat tenaga. Suara itu perlahan menghilang, tetapi ia tidak bisa tidur hingga pagi. Hari berikutnya, Budi mulai menunjukkan perilaku yang aneh. Ia sering berbicara sendiri, seolah-olah sedang berdialog dengan seseorang. Ketika ditanya oleh Bu Sri, ia hanya menjawab, "Dia teman aku, dia ikut ke sini." Jawaban itu membuat Bu Sri hampir menangis. Ia merasa apa yang terjadi di rumah lama belum sepenuhnya selesai. "Bud, siapa yang kamu ajak bicara? Jangan bicara begitu, nak," ujar Bu Sri dengan nada cemas. Namun, Budi hanya tertawa kecil. "Ibu tidak bisa lihat, ya? Dia di situ, di pojok ruang tamu." Ketika Bu Sri melirik ke pojok yang dimaksud, ia tidak melihat apa-apa. Tapi tiba-tiba ia merasakan hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Karena khawatir, Pak Darmawan memanggil kembali dukun yang pernah membantu mereka di rumah lama. Sang dukun datang sore itu, membawa dupa dan kembang 7 rupa seperti sebelumnya. "Energi itu belum hilang," kata sang dukun sambil mengamati rumah. "Dia memang tidak lagi tinggal di rumah lama, tetapi arwahnya sudah terikat dengan kalian." Pak Darmawan terkejut mendengar ucapan itu. "Apa maksud Bapak? Kami sudah memakamkan jasadnya dengan layak." Dukun itu mengangguk perlahan. "Betul, jasadnya sudah dipindahkan. Tapi ada sesuatu yang belum diselesaikan. Ada dendam yang belum terselesaikan, dan kalian adalah bagian dari itu sekarang."
Sang dukun kemudian meminta untuk melakukan ritual pembersihan di rumah baru mereka. Saat ia mulai membakar dupa, tiba-tiba angin kencang bertiup. Meskipun semua jendela dan pintu telah ditutup, dupa yang ia pegang nyaris padam, dan suara tawa perempuan terdengar samar di dalam rumah. "Dia masih di sini," kata sang dukun sambil menatap ke arah Budi. Malam itu, sang dukun meminta seluruh keluarga berkumpul. Ia memimpin doa dan meditasi untuk mencoba berkomunikasi dengan arwah Dewi, perempuan dalam kebaya putih. "Ada sesuatu yang ingin dia sampaikan," kata sang dukun dengan suara berat. "Dia tidak akan pergi sebelum itu diselesaikan." Tiba-tiba, Budi yang duduk di samping Busri mulai berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Suaranya lebih berat dan bernada datar. "Kalian tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ayahku membunuhku karena aku mencintai seseorang. Tapi bukan hanya itu. Aku mati karena dia ingin menguasai warisan keluargaku. Dia mengambil semuanya dan meninggalkan kekasihku terbunuh di kebun itu." Semua orang terdiam. Suara itu jelas bukan suara Budi, tetapi seolah-olah Dewi berbicara melalui tubuhnya. "Aku tidak akan pergi sebelum seseorang menebus dosa ayahku," lanjut suara itu. Sang dukun segera menyadarkan Budi dengan percikan air doa. Anak itu langsung menangis histeris dan memeluk ibunya. Dari pengakuan itu, sang dukun menyimpulkan bahwa roh Dewi masih mencari keadilan atas apa yang terjadi padanya. Ia meminta Pak Darmawan untuk mencari tahu lebih jauh tentang keluarga Dewi, terutama soal ayahnya yang disebut sebagai juragan karet. Pak Darmawan merasa itu adalah tugas yang mustahil. "Bagaimana saya bisa menemukan informasi tentang keluarga yang sudah meninggal puluhan tahun lalu?" tanyanya putus asa. Namun, sang dukun hanya berkata, "Kalau tidak diselesaikan, keluargamu tidak akan pernah tenang." Dengan berat hati, Pak Darmawan mulai mengunjungi beberapa tetua di desa sekitar untuk menggali informasi. Dari salah satu tetua, ia mendengar bahwa keluarga Dewi dulunya sangat dihormati, tetapi ayahnya terkenal kejam. Setelah kematian Dewi, juragan itu menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah kosong selama bertahun-tahun. Sementara itu, gangguan di rumah baru semakin parah. Rini sering melihat bayangan perempuan berdiri di pojok kamarnya. Budi, yang awalnya ceria, menjadi semakin pendiam dan sering ketakutan saat malam tiba. Suatu malam, Busri bermimpi didatangi oleh sosok perempuan berkebaya putih. Dalam mimpinya, perempuan itu menangis sambil berkata, "Aku hanya ingin seseorang mengingatku. Jangan biarkan aku dilupakan." Ketika terbangun, Busri merasa ada pesan tersembunyi dalam mimpi itu. Ia menceritakan mimpinya kepada sang dukun yang segera menyarankan mereka untuk membuat doa bersama untuk arwah Dewi, sekaligus mengadakan tahlilan kecil di rumah baru mereka. Terkadang arwah hanya butuh didoakan dan diingat. "Jika kalian menunjukkan niat baik, dia mungkin akan melepaskan dendamnya," ujar sang dukun. Doa bersama itu dilakukan dengan sederhana. Beberapa tetangga diundang dan mereka membaca doa untuk arwah Dewi dan kekasihnya yang juga tewas di kebun itu. Malam itu berjalan lancar, tanpa gangguan apapun. Namun, saat tengah malam, Busri mendengar suara pelan dari kamar Budi. Ketika ia masuk, ia melihat Budi tidur dengan tenang. Tetapi di ujung tempat tidurnya berdiri sosok perempuan berkebaya putih. Perempuan itu menatap Busri dengan senyum lembut, lalu menghilang seperti asap yang tertiup angin. Malam setelah tahlilan, suasana rumah baru keluarga Pak Darmawan terasa lebih tenang. Tidak ada suara-suara aneh atau bayangan hitam yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Busri merasa sedikit lega, meskipun perasaan itu hanya bertahan hingga pagi. Ia tahu ada sesuatu yang belum sepenuhnya selesai,
Di pagi hari, Rini mengaku bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di kebun lama, di bawah pohon mangga yang telah ditebang. Ia melihat perempuan berkebaya putih itu berdiri di depannya. Kali ini tidak menakutkan seperti sebelumnya. "Terima kasih, sudah mendoakan aku," kata sosok itu dengan suara pelan. "Tapi aku masih belum bisa pergi. Masih ada satu hal yang harus diselesaikan." Rini merasa mimpi itu sangat nyata. Ketika ia terbangun, ia melihat tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia menceritakan mimpi itu kepada orang tuanya, yang semakin yakin bahwa mereka harus menuntaskan misteri ini sampai ke akar. Pak Darmawan kembali menemui salah satu tetua desa untuk mencari tahu lebih banyak tentang keluarga Dewi. Dari cerita yang didapatkan, diketahui bahwa ayah Dewi, juragan karet kaya raya, ternyata meninggalkan hutang besar kepada beberapa warga desa sebelum ia menghilang. Harta yang ia miliki dikabarkan disembunyikan di suatu tempat, tetapi tak ada yang tahu pasti di mana. Banyak orang bilang itu sebabnya arwah Dewi tidak tenang, kata tetua itu. Harta itu mungkin menjadi sumber dendamnya. Bisa jadi dia ingin memastikan harta itu digunakan dengan benar. Pak Darmawan merasa penjelasan itu masuk akal. Ia kembali mendiskusikan hal ini dengan sang dukun yang segera menyarankan mereka untuk kembali ke lokasi kebun mangga lama untuk memastikan tidak ada apa-apa lagi yang tertinggal. Keesokan harinya, dengan perasaan berat, keluarga Pak Darmawan bersama sang dukun kembali ke rumah lama mereka. Kebun itu sudah ditinggalkan dan pohon mangga besar yang menjadi pusat cerita menyeramkan itu kini telah rata dengan tanah. Namun, ketika mereka sampai di lokasi, Budi, yang sejak awal diam, tiba-tiba berjalan menuju bekas pohon mangga dan berdiri di sana. "Di sini," ujar Budi sambil menunjuk tanah di bawah kakinya. Dia bilang, disinilah dia menyembunyikan semuanya. Semua orang terdiam. Sang dukun segera meminta cangkul dan mulai menggali tanah di tempat yang ditunjukkan oleh Budi. Awalnya, tidak ada yang ditemukan, hanya tanah dan batu. Namun, setelah beberapa menit menggali, cangkul sang dukun membentur sesuatu yang keras. Pak Darmawan segera membantu menggali dengan tangan. Dari dalam tanah, mereka menemukan sebuah peti kayu tua yang terkunci rapat. Ketika dibuka, peti itu ternyata berisi perhiasan emas, koin, dan dokumen-dokumen yang tampaknya berharga. Saat peti dibuka, angin kencang tiba-tiba berhembus dari arah pohon yang sudah ditebang. Meskipun hari itu cerah tanpa tanda hujan, di kejauhan, Rini melihat bayangan Dewi berdiri di antara sisa-sisa pohon mangga. Kali ini, wajahnya tidak menyeramkan, tetapi penuh kesedihan. "Terima kasih," ucap Dewi sambil menatap ke arah keluarga Pak Darmawan. "Harta itu adalah milik rakyat. Ayahku mencurinya dari mereka. Gunakan itu untuk kebaikan." Setelah mengatakan itu, bayangannya perlahan memudar dan suasana kebun kembali sunyi. Dengan bantuan sang dukun, Pak Darmawan mengurus harta yang ditemukan. Sebagian besar perhiasan dan koin itu diserahkan kepada kepala desa untuk didistribusikan kepada keluarga-keluarga yang dulunya menjadi korban penipuan juragan karet. "Apa yang kalian lakukan adalah tindakan yang benar," kata kepala desa. "Mungkin ini yang dibutuhkan untuk menenangkan arwah Dewi." Pak Darmawan merasa lega, meskipun ia masih merasa bersalah karena
harus meninggalkan rumah itu. Setelah pembagian harta selesai, keluarga Pak Darmawan mulai merasa bahwa hidup mereka kembali normal. Budi berhenti berbicara sendiri, dan Rini tidak lagi mengalami mimpi-mimpi aneh. Bahkan, suasana di rumah baru mereka terasa lebih ringan. Seolah-olah bayang-bayang yang selama ini menghantui mereka telah menghilang. Namun, satu malam, Bu Sri bermimpi didatangi oleh Dewi untuk terakhir kalinya. Dalam mimpinya, Dewi tampak tersenyum bahagia. "Terima kasih karena telah membantu. Aku sekarang bisa pergi dengan tenang," ucap Dewi sebelum menghilang dalam cahaya putih. Ketika Bu Sri terbangun, ia merasa tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Ia yakin bahwa semuanya telah selesai. Beberapa tahun kemudian, keluarga Pak Darmawan sudah melupakan kejadian menyeramkan itu. Namun, cerita tentang pohon mangga dan harta tersembunyi di kebun itu masih menjadi buah bibir di desa. Bagi keluarga Pak Darmawan, pengalaman itu menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya menghormati sejarah dan menyelesaikan urusan yang belum tuntas. Dan sejak hari itu, setiap kali mereka melewati daerah bekas rumah lama mereka, mereka selalu teringat akan senyuman terakhir Dewi yang akhirnya menemukan kedamaian.